Ucup pun juga akan coba diburu nampaknya dengan hitmark yang masuk dan connect peluru panas dari seorang Audrey walaupun belum mampu menumbangkan sesosok seorang Ucup. Ya sengaja nyicil mobilnya juga lah ya supaya dari Bodopat sendiri rotasinya bakal agak sedikit keganggu karena mobil sudah mulai berasap dan sudah mulai dihancurkan oleh seorang Audrey tadi. Dan Geek Fam kayaknya bakal bergerak ke bagian yang lainnya lagi dan ini dia BNW yang bergerak kemanapun mereka apes banget. Saat ini mereka bertemu dengan Onyx dan Granat dari Cleon mampu untuk menumbangkan barir untuk yang kesekian kalinya. Kopinli sedikit memberikan balasan Granat menuju ke arah Onyx kali ini hanya memberikan splash damage menuju ke arah seorang Nick. Tapi itu sedikit memberikan waktu lah ya, memberikan waktu untuk Kopinli mundur ke arah belakang untuk mengamankan posisi mereka dan kayaknya Onyx dan NFT yang bakal dipaksa untuk bertarung karena BNW mundur ke bagian lain. Betul, dan di arah bagian lainnya, di arah bagian LL Scarlet pun juga sedang fight ke arah tim Genesis Dogma, di mana dari arah Voin pun juga mengambil ke arah bagian belakang terparti Israel, bahkan Geek pun di antara fight tersebut dan nampaknya Dayboat langsung bisa mendapatkan headshotnya ke arah satu player dari arah tim Scarlet dan Voin langsung menerobos masuk dan fight sebentar lagi akan terjadi dan Voin juga udah mulai touchdown masuk ke bagian area di mana jaga oleh tim Genesis Dogma. Betul, Daybot sudah mulai bergerak ke arah yang lainnya lagi. Kali ini sementara Geek Fam tadi kayaknya bodo amat dengan fake yang mereka lihat dan mereka lewatin begitu aja. Tensky tertembak dari bagian bawah. Satu takedown kembali diamankan oleh Genesis Dogma Kids. Dan berpindah ke sisi yang lain lagi ternyata ada Scarlet juga yang join the fight. 3-way showdown. Gua kira yang di atas pemain GD tapi ternyata pemain dari Scarlet Gaming. Wow, dan bakal lihat tanpa disangka-sangka boom. Terbackstep posisinya oleh dua player dari arah tim Voin dan nampaknya dari Alpha berhasil bisa save the game menyelamatkan rekan satu timnya walaupun nampaknya terbakar panas molotov yang dilontarkan dari arah seorang Satar. Itu chaos banget loh, kecepit tadi nggak bisa untuk menyelamatkan seorang Dap, tapi tembakan dari belakang masih menghujani ke arah tim GD. Nicil terjebak di bagian belakang, tapi di bagian lain Iva juga sedang melakukan peperangan. Ini kalau nggak salah tadi ada Onyx, tapi Onyx belum kelihatan lagi dan Onyx sepertinya sudah diratakan oleh EVOS, di retake tempatnya tadi dan kali ini ditempati oleh EVOS. Dan EVOS bertetanggaan sama NFT. Ya betul, dan bahkan dari arah Batman juga akan berusaha untuk membuka scope kali tiganya tadi karena bagian depan berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih clear lagi untuk bisa membuka vision ke arah tim EVOS walaupun Lizer lihat tertek low HP dari arah satu player tim EVOS dan dari arah drone akan berusaha untuk nge-flank juga ke arah bagian kiri berusaha untuk melebarkan sayapnya tapi Flippy terdeteksi posisinya oleh player dari arah tim EVOS. Betul, belum sampai ter-take down tapi cukup low HP malah Ramones yang menjadi target duluan oleh EVOS. Satu takedown berhasil diamankan oleh EVOS sementara ini tapi NFT sudah membangun setup juga dan semakin mendekat ternyata EVOS bermain begitu agresif, mereka bahkan mendekat menuju ke arah pertahanan dari arah NFT menuju ke arah Flippy. Ada UMP di tangan namun KF masih bersabar dan granat tanpa dimasak lama bakal langsung dilemparkan menuju ke arah seorang Flippy, tapi Ramones kayaknya nggak bakal bisa diselamatkan lagi sementara drone dan juga Batman bertetanggaan, mereka bersebelahan tapi KF low HP nggak bisa berbuat banyak tapi kali ini EVOS dipaksa untuk mengulur waktu untuk nge-push ke arah pemain NFT. Yes betul, dan sebentar itu dari arah Microboy dan juga Red Fast dipaksa untuk bisa nge-hold angle di arah bagian kiri sementara Lizer akan berusaha untuk mendapatkan posisinya yang lebih enak lagi ke arah tim NFT dan kali ini nampaknya dari arah Lizer Cloning dilakukan berusaha untuk setup smoke juga nampaknya untuk bisa membutakan vision tapi sama-sama melontar utility granat dan juga molotov bahkan meletup dan menggetarkan posisi Lizer walaupun belum bisa mendapatkan knockdownnya ke arah tim EVOS. NFT masih berusaha untuk berjuang tapi Flippy somehow terculik dari arah angle seorang Liquid. Bigetron join the fight kali ini. Betul, Bigetron menjadi pelakor pegang bas. Dipegang ternyata masih bisa selamat dengan pandangan layar yang sudah mulai abu-abu, sudah mulai gelap, sudah mulai deg-degser tapi untungnya masih bisa untuk diselamatkan posisinya. NFT harusnya masih bisa bangkit dengan 3 pemain mereka tapi Liquid benar-benar menjadi bayang-bayang tim NFT. Betul-betul ini benar-benar menyulitkan banget bagian backline dari arah tim NFT karena Liquid bisa memberikan backstep yang luar biasa suksesnya ke arah tim NFT dan terbukti dari arah angle yang luar biasa sama halnya dengan KF yang masih berusaha untuk berkomitmen juga nampaknya mendapatkan knockdown, bahkan Batman pun terculik dengan granat yang connect yang dilontarkan dari arah seorang Ratchet, bahkan dari seorang Ramones mendapatkan knockdownnya tapi ada backup fire begitu banyak datang dari arah player tim EVOS dan dicari lagi player dari arah tim NFT lainnya. Betul, Liquid juga ikutan nembak dari bagian belakang dan sepertinya EVOS barbar banget untuk menabrak, langsung mendobrak pertahanan dari NFT dan NFT pun rata. Mereka pulang ke lobby bersamaan dengan tim GD yang dipulangkan ke arah lobby. 11-12 posisi dari NFT dan juga Genesis Dogma Kids. 9 tim tersisa kali ini semakin seru buat yang nonton. Jangan lupa seperti biasa 20.000 like untuk PMPL Indonesia. Yes, betul. Karena banyak banget tim-tim yang masih mereka berusaha untuk berjuang sama halnya dengan Kean yang berjuang seorang diri dengan last man standing dari arah tim V365 dan saat ini ada perjuangan dari Genfos juga yang berusaha untuk melontarkan granat tanpa dipredik juga berusaha untuk mendapatkan knockdownnya ke arah bagian depan ke arah tim EVOS, malahan dari arah Kenla yang mendapatkan knockdown terlebih dahulu ke arah tim V365 kali ini. Wah, tanpa disadarin loh Win.
pas diperhatiin ternyata victim juga hanya menyisakan satu pemain doang. Wow. Tinggal Ken saja yang tersisa sama nasibnya seperti BNW yang udah kehilangan pemain-pemain mereka. Tapi lihat tapping dari Luxi. Nembak langsung bertukar EVOS, tapi EVOS masih bisa bergerak karena mereka juga tertutup dengan smoke yang sudah mereka pop out. Liquid memberikan informasi dengan begitu detail, tapi Ion bakal melakukan fight sama dengan Boom. Ini round berikutnya dari Irangel tadi. Ya betul banget, kembali lanjut lagi fight antara Boom dan juga Ion. Bahkan dari arah Ken juga masih cukup santai, berada di arah bagian high ground masih cukup nyaman. Sementara dari arah Ion juga akan memfokuskan dirinya, tapi hati-hati Kean. Bisa memberikan backstep yang susah, tapi nampaknya Luxi mengincar posisi mereka. Tapi bahkan Yuhai lah yang melihat pergerakan dari arah seorang Kean. Yang deketin siapa, yang dapetin siapa. Tiba-tiba ada tikungan peluru dari Yuhai menambah pundi elimination untuk Red Aliens. Dan Boom, satu tertakedown, tertangkap oleh Biggetron dan Hexas masih merangkak untuk diselamatkan. Tapi pergerakan dari Biggetron masih nge-press bertukar Boom Esports. Kali ini mereka bertetanggaan. Ada Valker dengan smoke-nya menutup angle dari arah Yuhai tentunya supaya tidak ada tembakan masuk ke arah pemain-pemain dari Boom Esports saat ini. Yes, betul. Dan nampaknya Rocky is going real. Nampaknya depan berusaha untuk mendapatkan confirmnya, tapi harus berhati-hati juga karena banyak banget off angle yang harus diamati juga. Tapi Yuhai terus memberikan pressure menerus ke arah tim Boom. Dilontarkan granat, dibalas juga granat. Bahkan dari arah GPX juga sudah mulai semakin bonyok dengan ada pertahanan dari Ion. Bahkan GPX pun dipulangkan juga ke arah bagian lobby oleh Ion. Ini entah kenapa ya, BTR dan Ion mereka ngegas banget untuk di hari ini. Bahkan Boom juga rontok oleh Yuhai. Yuhai sendirian nahan Boom dan Boom kocar-kacir sama BTR. Iya betul. Dan nampaknya dari arah Zuxi juga berusaha untuk memberikan covering fire-nya. Melihat pergerakan dari arah Laser, berusaha untuk nge-backup ke arah seorang Liquid. Karena Liquid juga terpisah cukup jauh untuk bisa di-backup posisinya dari arah angle seorang Zuxi. Wah, gokil sih. Ini fight-nya BTR tuh, ini bener-bener diterapin loh yang pernah diomongin sama Jangs. Ini satu pemain BTR, nahan satu tim. Yuhai nahan ke Boom, Liquid nahan ke arah EVOS. Sekarang ini Liquid juga masih fokus untuk nahan ke arah EVOS. Lihat di bagian minimapnya. Tapi kali ini Liquid mendapatkan bantuan dari bagian belakang. Dan Liquid akan memberikan sebuah suppressive fire bertukar seorang Redfest. Tapi masih belum connect. Masih bisa dihindari oleh Redfest dan memaksa Liquid untuk mundur ke bagian belakang. Dan ini akan membuat Redfest lebih aware dengan area di sekitar dia. Namun Blue Zone juga sudah mulai mendekat. Redfest bakal mendekat bertukar seorang Liquid. Ada Molotov yang dilemparkan. Granat tidak connect sama sekali. Liquid masih bisa mundur ke bagian belakang, tapi Ion tertahan kembali setelah mereka memulangkan satu tim ke lobby. Kali ini mereka tertahan oleh Geek Fam. Yes, betul. Dan lihat 3 granat akan coba dikokang nampaknya dari arah tim Geek. Walaupun Kato juga harus kalah dengan sakitnya Blue Zone. Bahkan Zuxi pun terculik juga dengan granat dilontarkan dari arah tim Bonafide yang connect dari arah angle seorang Cheetah. Dan Boom sudah mulai touchdown juga mendapatkan beberapa lengkungan masuk ke bagian center circle. Tapi Ion semakin lebih agresif lagi dan knockdown didapatkan dari arah angle seorang Audrey. Dan bahkan Ion dia semakin lebih galak lagi untuk bisa mendapatkan knockdown demi knockdownnya ke arah tim Geek Fam. Betul, dan lihat Rocky percaya diri banget untuk melakukan healing karena di backup oleh seorang Genfos. Kali ini bakal langsung maju 2 pemain dari arah Ion akan tabrak menuju ke arah Geek Fam dan rata coy. Ion meratakan satu tim lagi untuk dipulangkan ke arah lobby. Korban berikutnya setelah GPX, EVOS masih bertahan 9 elimination untuk EVOS. 4 tim tersisa. Kali ini mereka bakal ngotot banget sementara Bonafide masih bertahan. Bakal ada close combat kali ini menembak dari bagian smoke dan berhasil mendapatkan satu Red Vest. Tubang bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi masih tembakan yang connect menuju ke arah pemain tersebut. Satu persatu sudah mulai tumbang dan Microbe juga menjadi santapan dari seorang Genfos. Ion benar-benar menggila. Mereka melakukan fight ke arah 2 tim yang berbeda. Betul-betul, dan mereka memiliki high ground advantage. Mereka memaksimalkannya dengan sedemikian rupa yang membuat mereka kembali menambah lagi pundi-pundi point elimination. Dan nampaknya kita akan lebih mewaspadai lagi pergerakan dari arah tim Ion. Dan Genfos akan menjaga angle sebelah kiri dan hampir ter-take low HP dan hampir ter-knockdown juga. Walaupun Genfos akhirnya berhasil bisa menutup angle-nya dari peluru panas seorang Cheetah. Tapi lihat Boom, survival skill dari last man standingnya benar-benar bisa membuat mereka bertahan sampai di bagian top 3. Ken, the last man standing masih cukup tenang. Kayaknya bakal membiarkan Bonafide dan juga Ion untuk melakukan fight. Tapi Ion, anggota mereka masih lengkap. Mereka sudah mulai nge-split 3-1 split yang dilakukan. Misery memisahkan diri dan ada Rambo di tangan Misery. Betul banget, dan bahkan ini Ken udah mulai terlihat juga dan tertangkap juga. Dan Ken apakah udah mulai low juga. SP-nya masih bisa bertahan, tapi granat. Genfos, here comes the days from Genfos berusaha untuk mendapatkan player tambahannya lagi karena Boom di mana last man standing. Ken akan coba diburu, akan coba dikejar nampaknya oleh seorang Genfos. Betul sekali, kali ini Ken bakal mundur ke bagian belakang, tapi tembakan dari Genfos begitu lengket, namun Ken masih bisa selamat untuk sementara waktu ini bersembunyi di balik sebuah pohon. Tapi Misery juga bakal memberikan follow up karena sudah mendapatkan sebuah informasi blind spot yang begitu matang. Tapi killnya diamankan oleh Cheetah. Bonafide dari bagian belakang, King Kongnya nyokot dari belakang Boom Esports. Betul banget, dan 4 melawan 3 sementara Cheetah akan menjadi frontliner, akan menjaga bagian terdepan. Bahkan Rocky dan juga Genfos combo wombo dari arah tim Ion berusaha untuk mendapatkan posisi lebih enaknya lagi ke arah tim Bonafide. Cheetah tapi dengan jelas pergerakannya dan tertangkap lagi 2 per
aktif lagi tersisa. Akan coba dikejar, akan coba diburu, bahkan Nets demi Nets dilontarkan juga. No! Hampir terculik juga dari arah angle sebelah kiri dan Misery akan coba menyelamatkan posisi mereka dan tertangkap juga bisa kelas standing dari arah seorang Tuyol. Tuyol terlihat juga dengan beberapa free fire. Langsung dilontarkan dari seorang Rocky walaupun low HP dengan bukan UMP-nya. Rocky berhasil bisa mendapatkan last man standing-nya tadi dan winner udah chicken dinner back to back untuk tim Ion. Gila men, Ion back to back winner chicken dinner dengan jumlah elimination yang bertambah lebih banyak lagi. Kalau tadi 11, sekarang mereka mendapatkan 12 elimination win. Wow. Gokil banget, Ion bener-bener menggila banget loh. Ion, tim pertama yang mendapatkan back to back winner chicken dinner dengan perform yang begitu bagus. Dan lagi-lagi spotlight bakal gua tujukan ke arah Genfos. Genfos. Lagi-lagi Genfos benar luar biasa banget performa dia. Dia bisa mengangkat timnya dengan sedemikian rupa yang membuat Ion bisa back to back winner chicken dinner. Ya, amazing banget. Wow. Dengan apa yang dilakuin oleh Ion. Ini mereka kayaknya untuk sekarang ya. Ini Barat lo datang ke Dufan pakai fast track coy. Waduh. 2 map dilahap habis loh. Itu 2 map yang Itu berbeda. naik 2 wahana nggak pakai ngantri coy. Betul-betul, bener-bener ngegas banget. Bahkan dari Bigetron pun kakaknya juga bener-bener ngegas banget di Miramar kali ini. Ini mereka udah dapetin poin berapa banyak ya. Mereka berangkat dari peringkat ke-18 dengan hanya 13 total poin. Dan sementara ini tadi update terakhir ya. Update terakhir itu mereka ada di peringkat ke-11 dengan 39 poin. Dan mereka WWCD lagi, berarti berapa poin yang mereka bawa? 15 ditambah 12, ada 27. Ini mereka naik drastis banget coy. Ini poin mereka, ini bisa ngebuat mereka langsung ke top 5 loh Win. Oke, betul. Dengan 2 gameplay yang gemilang dengan double digit L ini mereka yang dapatkan ditambah poin WWCD juga dari Ion membuat mereka akan semakin lebih kokoh lagi. Dan ini yang membuat tanda tanya kita dari hari kemarin itu terjawab. Karena dari Ion kemarin performanya tuh sama sekali belum terlihat. Tapi kali ini di hari kedua secara beruntun mereka bener-bener up banget performa mereka Kak Pasta. Betul. Kita pokoknya bahas emang bener-bener tim yang lagi kita spotlight aja gitu kan. Dan tadi kita sempat nge-recall kayak kejadiannya BTR, kita sempat nge-recall apa yang terjadi juga oleh tim Aura. Dan sekarang perjalanan dari Ion ini mungkin agak sedikit jumping ya. Karena line up-nya Ion untuk di 2 season itu adalah line up yang berbeda gitu. Isi Ionnya tuh beda gitu.